Selanjutnya kita ingin memasukkan video. Nah, perbedaannya Excel, Word itu jarang atau kemungkinan ada yang bisa, ada yang tidak bisa masukkan video. Akan tetapi di Microsoft PowerPoint itu disediakan tools yang bisa kita gunakan untuk lagi, saya Ligor Jerami dengan NIM 1218345. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana atau apa saja sih yang ada di bagian Microsoft PowerPoint. Nah, kali ini mari kita simak. Lanjut. Nah, tampilan Microsoft PowerPoint itu tidak beda jauh dengan tampilan Microsoft Word maupun Excel. Nah, perbedaannya hanya di tampilan dasarnya saja. Seperti Home, Insert, Design, dan lain itu sama. Karena ini memang ditujukan untuk kenyamanan pengguna. Nah, pertama-tama kita akan membahas bagian home dulu. Home dulu, di sini ada new slide atau slide baru yang bisa kita tambahkan atau untuk kebutuhan. Kalau misalkan kita nambahkan satu slide untuk slide yang lain. Oke. Selanjutnya adalah satu, dua. Nah, selanjutnya adalah bagian layout. Layout juga untuk mengatur tampilan. Di sini reset, selection, atau kita add section, itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada tampilan ini, shape. Itu sama seperti yang lainnya, kita bisa tambahkan juga tampilan shape. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita ingin buat bulat, tampilan kotak seperti ini, bisa sesuai dengan kebutuhan. Oke. Selanjutnya adalah arrange. Itu digunakan ketika sudah ada folder yang sudah kita buat. Misalkan bring to front atau send to back. Itu bring to front atau majukan ke depan, send to back atau ke belakangkan. Itu digunakan ketika sudah ada tulisan maupun foto yang sudah dimasukkan. Kemudian find replace itu sama seperti Microsoft Excel maupun Microsoft Word yang sudah familiar kita jumpai. Selanjutnya adalah tampilan insert. Nah, insert di sini sangat sama dengan tampilan Excel. Ada add picture, flip chart maupun screenshot yang lainnya. Nah, perbedaannya adalah di Microsoft PowerPoint karena tidak ada tabelnya. Karena Microsoft Excel kan itu langsung disediakan tabelnya. Di sini karena tidak ada tabelnya, maka kita bisa tambahkan tabel. Seperti ini, kita tambahkan tabel sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah add picture. Nah, add picture di sini kita bisa gunakan untuk menambahkan gambar sama seperti Microsoft Excel. Selanjutnya adalah clip art. Clip art di sini itu sama fungsinya dengan pictures. Kemudian shape itu digunakan untuk membuat bentuk bangun datar sesuai kebutuhan. Kalau misalnya 3 dimensi maupun 2 dimensi itu bisa digunakan atau diatur. Smart art itu digunakan untuk ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kebanyakan digunakan ketika melakukan presentasi. Itu seperti tampilan contohnya adalah blending. Ini kita bisa tambahkan ini itu untuk membuat template yang lebih bagus. Kebanyakan kita akan menjumpai template-template yang sudah disediakan di internet, tapi kalau mau buat lebih bagus itu kita bisa buat sendiri atau kita bisa custom. Oke. Selanjutnya adalah text box. Itu sama seperti Excel, kita bisa menambahkan tulisan di sini di bagian sheet kita. Selanjutnya header footer. Itu misalnya kita ingin menambahkan waktu maupun kapan project itu dibuat, itu kita bisa tambahkan date and time seperti ini untuk play. Nah, di sini kan ada langsung tulisan tanggal 29 bulan 6 2020. Itu maksudnya adalah tanggal pembuatannya. Itu bisa kita buat dengan header dan footer. Selanjutnya adalah word art.
itu jenis huruf 3 dimensi. Juga misalnya kan kita ingin membuat tampilan huruf ini seperti ini contohnya. Nah, nama saya Ego. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tampilan itu lebih menarik, jadi tidak bosan hanya dengan kata-katanya saja seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas bagian date and time. Itu sama seperti tampilan Excel tadi sudah kita bahas. Slide number itu adalah slide yang bisa kita berikan halaman. Misalkan kita pilih slide number date and time. Misalnya kan tanggal 29 slide 1, tanggal 30 itu slide 2, itu bisa kita atur. Selanjutnya kita ingin memasukkan video. Nah, perbedaannya Excel, Word itu jarang atau kemungkinan ada yang bisa, ada yang tidak bisa masukkan video. Akan tetapi di Microsoft PowerPoint itu disediakan tools yang bisa kita gunakan untuk memasukkan insert video, misalkan video file seperti ini. Nah, itu langsung disediakan. Selanjutnya adalah audio. Kita juga bisa menambahkan audio sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ingin membuat tampilan presentasi yang bersuara, itu lebih bagus jika kita menambahkan langsung dari file kita. Nah, seperti ini. Dia sama seperti menambahkan video. Selanjutnya adalah desain. Nah, desain di sini uniknya di PowerPoint itu bisa kita atur atau bisa kita pilih, dimana Microsoft sendiri itu menguji kreativitas penggunanya. Jika ingin membuatnya tampilan yang lebih bagus, itu sesuai dengan selera. Nah, seperti ini contohnya. Contoh 1, contoh 2, kemudian tampilan desain yang lain. Slide orientation, ini bisa kita pilih landscape atau portrait. Nah, maksud portrait di sini adalah lurus atau seperti tampilan gadget. Kemudian landscape itu tampilan luas. Oke. Selanjutnya background style atau tampilan latar belakang background. Bisa kita atur seperti ini. Itu sesuai dengan pemakaian atau sesuai dengan kebutuhan. Sesuai misalnya kita ingin membuat presentasi yang menarik, itu tergantung kebutuhan aja sih. Selanjutnya adalah hide background graphics. Nah, misalkan hide tidak ingin kita lihat atau misalnya kita mengatur di bagian belakang, cuma kita tidak ingin menghapus di bagian depannya, kita hide aja. Jadi jika kita ingin mengatur, misalnya kita membuat tambahan insert, misalkan di sini kita tambahkan segitiga, oke. Kemudian desainnya kita hide, nah di sini, nah jalannya. Nah, oke, selanjutnya adalah transisi. Nah, uniknya transisi di sini, Microsoft PowerPoint bisa membuat tampilan yang lebih menarik dengan tampilan transisi. Sama seperti pembuatan video. Video itu biasanya ada transisi, misalnya kan ke video satu ke video yang lainnya, itu untuk membuat yang lebih bagus. Misalnya kita bikin tampilan fade. Nah, seperti ini, tampilan cut, tampilan push. Oke, naik ke atas, tampilan swipe ke samping. Itu bisa kita atur efek optionnya. Misalnya kita ngaturnya ke kiri ke kanan, itu bisa kita atur di efek option. Misalnya kita ingin mengatur ke kiri, itu formula. Nah, seperti ini. Oke, split sama, kita bisa atur efek optionnya. Reflect, random bars itu contoh dari pilihan transisi yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah sound. Nah, sound di sini uniknya di PowerPoint itu bisa kita tambahkan jika kita ingin membuat, misalkan diklik itu ada muncul tampilan ledakan, itu bisa kita atur. Misalnya kita pilih klik seperti ini, itu suaranya ada klik seperti itu. Durasi bisa kita atur, bisa kita percepat, bisa kita perlambat, kita bisa atur untuk semua ataupun satu-satu saja. Nah, on mouse click itu maksudnya adalah misalnya kita ngeklik itu langsung ke slide selanjutnya atau ke pengaturan selanjutnya. Misalnya di sini ada satu jenis pengaturan kan, selanjutnya kita mouse on click maka akan muncul yang lain lagi seperti itu. After ini adalah misalnya sudah diklik, misalnya setelah 1 detik itu langsung lanjut ke yang lainnya, itu after. Selanjutnya animasi. Uniknya animasi di sini itu bisa kita tambahkan ketika, nah di sini kita tambahkan misalkan fade ataupun fly in. Oke, ini kita contohkan untuk masukkan fly in.
Nah, seperti ini fly-in. Itu bisa kita atur juga efek optionnya. Misal kita ingin datang dari ini tepi, nah bisa dari atas. Oke. Jadi itu tergantung kebutuhan atau sesuai dengan minat hati kita. Selanjutnya adalah tampilan, itu ada banyak ya, kita bisa pilih. Nah, tampilan di sini itu tidak bisa sembarang kita pilih. Itu ada awalan, pertengahan maupun penutupan. Nah, biasanya yang saya gunakan adalah antara fly in hingga random bars. Itu kebanyakan yang bisa saya gunakan untuk melakukan presentasi. Kemudian melakukan penutupan, misalnya setelah muncul tampilannya itu kita langsung ingin hilang tampilannya, dilanjutkan dengan tampilan selanjutnya, itu kita bisa menggunakan disappear atau langsung menghilang. Nah, seperti itu. Jadi animation pane. Oke, di sini adalah worksheet untuk kita melakukan pengaturan. Misalkan start on click, ini bisa kita atur mau kita start on click atau tidak, itu bisa kita atur. Selanjutnya trigger atau pemicu. Nah, pemicu di sini kalau misalnya setelah diklik dia bergerak, ataupun setelah video animasi satu selesai dia langsung muncul, itu bisa kita atur. Efek option, kemudian efek option di sini at once maupun object, itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah slideshow. Oke, perbedaan antara Excel maupun Word. Presentasi PowerPoint di sini memang dikhususkan untuk menunjukkan poin-poin penting yang ada di PowerPoint. Misalkan satu kata itu menunjukkan banyak arti. Itu di sini kita bisa tunjukkan atau bisa kita tegaskan dengan penampilan kita di depan. Misalnya kita ingin langsung menampilkan ya. Nah, seperti ini. Itu bisa langsung. Biasanya PowerPoint ini digunakan ke proyektor itu untuk ditunjukkan ke orang banyak atau melakukan presentasi, seminar ataupun yang lainnya. Dan kemudian seperti yang lain, setup itu pengaturan waktu. Nah, seperti ini, waktu yang bisa kita atur atau kita bisa record. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian review. Nah. Oke, kita keluarkan. Selanjutnya ada review. Review di sini kita bisa atur sama seperti Microsoft Excel, penggunaan pengejaan ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah translate. Sama seperti Microsoft Excel, itu bisa kita atur translate-nya. Pengaturan bahasa itu jika kita ingin menggunakan bahasa Inggris, kita atur bahasa Inggris. Jika ingin menggunakan bahasa Indonesia, kita atur bahasa Indonesia. View itu untuk menunjukkan tampilan. Misalnya kita ingin zoom kan ke 200. Oke, tampilannya 200. Karena kita kecilkan lagi ya ke 100, itu tampilannya akan kembali normal. 100 itu normal, ke bawahnya itu semakin kecil, ke bagian atas itu semakin besar. Itu sama seperti yang lainnya, ada macros penggunaan. Kemudian worksheet reader. Maksud dari worksheet reader di sini kita bisa ambil dari tampilan PDF. Nah, kebanyakan Microsoft PowerPoint 2010 itu bisa digunakan dan juga sampai ke 2016. Nah, saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2016. Jadi worksheet reader itu biasanya sudah ada tampilan cepatnya. Create PDF. Nah, kita bisa langsung buat ke tampilan PDF. Di sini adalah kemampuan khusus dari Microsoft PowerPoint yang terbaru. Berbeda dengan 2007 maupun 2003, itu tidak bisa. Nah, di sini oke, file untuk menyimpan, save as. Nah, jika kita setelah menyelesaikan tugas kita ingin menyimpan file, itu kita save as saja. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Ligio Rizky dengan NIM 1218345. Saya mengucapkan sampai jumpa. Dadah.